Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita belajar tentang tabungan dan investasi, saving and investment, khususnya dalam ekonomi Islam. Pendahuluan dalam Islamisasi perekonomian, hal yang sangat mendasar adalah bagaimana cara mengeliminasi riba dari sektor keuangan. Nah, di bawah sektor yang Islami, di bawah sistem yang Islami, sektor keuangan ini bukan lagi dalam interest rate system ya, tapi berbasis PLS atau profit and loss sharing. Nah, sebenarnya interest itu kan sudah mendarah daging dan memainkan peran sangat penting dalam sistem keuangan modern. Sehingga untuk menggantikan interest ini dengan suatu sistem PLS itu adalah hal yang formidable nih, wow gitu. Mungkin nggak sih gitu intinya. Kalau yang sekarang berjalan ini kan di Indonesia dual banking system, ada PLS, ada interest rate. Kalaupun ada negara lain yang memang full PLS, ini masih sangat sedikit ya. Karena kalau nggak memang pemimpinnya Islam dan ingin menegakkan syariat Islam di negaranya, yang nggak bakal sistem full PLS, pasti tetap ada interestnya. Nah, di luar permasalahan mengenai implementasi PLS, kan susah banget tadi ya, formidable gitu. Lalu sejumlah pertanyaan yang teoritis mengenai S dan I ini sudah bermunculan. Antara lain adalah, kalau tidak ada interest, kemudian keputusan menabung dan berinvestasi itu di drivernya apa gitu, yang menentukan apa gitu. Karena kalau di ekonomi, teori ekonomi kan yang menentukan menabung sama investasi itu kan interest rate. Dan yang kedua, bagaimana tingkat tabungan dan investasi dapat dipengaruhi oleh pemerintah kalau nggak ada interest. Nah, gimana nih? Padahal interest ini kan memang salah satu instrumen penting ya dalam mengatur pergerakan banyaknya uang di perekonomian. Tingkat tabungan sama investasi kan juga pengen diatur juga nanti, karena pemerintah punya banyak hal yang ingin dicapai gitu, dan itu bisa dengan instrumen interest. Terus kayak mana tingkat tabungan sama investasi kalau nggak ada interest? Terus pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana PLS dibandingkan dengan interest based system? Apakah PLS ini memberikan perekonomian yang lebih stabil kah atau gimana? Nah, ini tiga hal ini merupakan pertanyaan di tingkat teoritis tentang S dan I, saving and investment. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah pertanyaan yang pertama, bagaimana keputusan menabung dan berinvestasi jika nggak ada interest? Dalam teori ekonomi, pada umumnya setuju bahwa faktor utama yang mempengaruhi keputusan S dan I itu adalah tingkat bunga. Nah, investment demand, permintaan investasi atau permintaan uang, pinjaman uang, ini berhubungan negatif dengan tingkat bunga. Kan kalau tingkat bunganya tinggi, dia akan mikir-mikir ya mau minjem duit gitu. Sedangkan supply of saving, penabung ini kan melihat juga, tidak maksudnya berhubungan positif dengan bunga. Kalau bunga depositonya tinggi misalnya, dia kan pasti pengen banyak-banyak nabung, itu teorinya. Nah, keputusan S dan I ini kan dibuat oleh kelompok orang, kelompok individu yang berbeda. Maka perlu ada intermediasi untuk menjembatani antara saving dan investment. Nah, disinilah peran lembaga keuangan dan bank. Melalui suatu sistem, kalau di bank syariah ya, penabung itu kan diberikan jaminan, garantis bahwa dia akan dapat interest sekian dengan interest sekian gitu kan. Kalau dari sisi ke orang yang minjem duit, bank ini juga udah memperlakukan kolateral gitu. Jadi dua hal ini, garantis di sisi penabung sama kolateral di sisi peminjam dana, ini memungkinkan bahwa intermediasi oleh bank ini tadi bersifat resikonya sedikit dan efisien dalam hal biaya. Tingkat bunga di sini sangat menentukan pilihan-pilihan dalam saving and investment. Nah, kalau di keuangan Islam gimana? Yang kalimat yang ini, guarantees and collateral ini berlakunya di ini ya, di yang konvensional.
Intinya di konvensional itu karena ada garantis dan kolateral, maka intermediasi dalam hal tadi saving investment itu bersifat lebih tidak beresiko dan efisien dalam hal biaya. Nah, dalam sistem keuangan Islami, fixed return untuk S, return yang tetap untuk S, ataupun fixed cost of borrowing for investment ini kan nggak boleh. Kita nggak boleh bahwa kalau nabung sekian, Anda akan dapetin sekian persen dari uang yang Anda tabung. Itu kan nggak boleh. Bolehnya kan bagi hasil sekian persen dari keuntungan bank. Bukan yang salah adalah sekian persen dari yang Anda tabung. Itu nggak boleh gitu. Atau fixed cost of borrowing for investment juga nggak boleh. Misalnya peminjam dana, saya minjem duit 1 miliar, terus bank nentuin dari 1 miliar ini kamu harus bayar bunga sekian persen dari 1 miliar itu kan nggak boleh juga, karena yang namanya investasi itu nggak pasti. Tapi kenapa harus ngebayar sesuatu yang pasti? Ya, kayak sekarang pas zaman pandemi, UMKM kan kinerjanya pada menurun. Kemudian kalau harus membayar setiap bulan bunga dan pokoknya sekian, dia pasti nggak bisa. Karena apa? Karena lagi turun perekonomiannya, pemasukannya menurun. That's why Pak Jokowi juga ngasih boleh menunggak dalam itu ya, nyicil hutang itu kan salah satunya karena ini itu UMKM-nya turun tapi harus bayar tetap per bulan. Wah, itu berat banget. Makanya di Islam ini nggak diperkenankan karena itu nggak logis sama sekali. Lo disuruh bayar sesuatu yang pasti atas sesuatu hal yang nggak pasti. Bisnis kan nggak pasti gitu. Nah, bank menerima DPK tanpa memberikan janji berapa nominal bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah. Di sini yang nggak boleh itu berapa nominalnya. Nominal itu maksudnya sekian ratus ribu karena Anda menyimpan uang sekian gitu, nggak boleh. Yang boleh adalah sekian persen bagi hasilnya. Tergantung keuntungan bank, jadi nggak tetap. Di sisi lain, bank juga meminjamkan uang nggak pakai patokan berapa persenkah Anda harus bayar per bulan berapakah harus bayar persentasenya itu berdasarkan pokok pinjaman, itu nggak boleh. Yang boleh tadi kan berdasarkan persentase, berdasarkan profit atau loss yang didapatkan. Nah, uang yang dipinjam diinvestasikan dengan konsep PLS dan profit loss-nya dibagi ke depositor. Uang yang dipinjam oleh investor tadi itu kan diinvestasikan dalam konsep profit and loss sharing. Nah, terus hasil profit atau loss-nya ini kemudian di-share juga ke depositor, ke penabung gitu. Perbedaan sistem ini dengan sistem ribawi adalah mekanisme harga yang diberlakukan. Maksudnya harga adalah tadi itu dari sisi depositornya dapat apa, itu kan harga. Terus si investornya dia harus bayar seberapa, itu kan harga. Maksudnya mekanisme harga di situ. Lalu bagaimana keputusan berinvestasi dan menabung di bawah sistem ini? Individu kan nggak tahu a priori price of funds. Jadi sebelum individu, misalnya saver ini mau nabung, dia nggak tahu berapa yang akan didapatkan sama dia, berapa persen dari uang yang dipinjemin. Dari 10.000 saya nabung, saya bisa dapat berapa persen dari 10.000, kan itu nggak tahu. Yang diketahui cuma persentase profit loss sharing-nya gitu. Jadi tidak jelas apa hal yang mengarahkan keputusan. Sampai di sini belum jelas apa hal yang mengarahkan ke keputusan seseorang bakalan saving banyak-banyak atau savingnya sedikit, atau seseorang bakalan meminjam dana ke bank banyak atau sedikit. Karena nggak ada a priori price. Priori itu kan di awal, harga awal yang diketahui itu nggak tahu gitu, nggak pasti. Karena memang tadi itu investasi itu kan nggak pasti gitu. Jadi nggak bisa di awal dipastikan berapa didapatkan.